memiliki sifat yang pemalas. Nah, gimana nih sebenarnya, Pak? Jadi orang Melayu itu akan terlihat pemalas ketika dia bergabung Seperti penjelasan tadi, saya sering mendengar tentang bahwa orang Melayu itu tidak maju karena dia memiliki sifat yang pemalas. Nah, gimana nih sebenarnya, Pak? Jadi orang Melayu itu akan terlihat pemalas ketika dia bergabung dengan non Melayu yang memiliki etos kerja atau etos kerja yang lebih tentunya daripada orang Melayu. Nah, orang Melayu terlihat pemalas itu karena orang Melayu itu tidak tidak berupaya mengerjakan sesuatu itu berorientasi melebihi dari kebutuhan dia. Jadi kalau misalnya kebutuhannya sehari-hari yang harus diperoleh, katakanlah penghasilan 500.000, maka ketika sampai angka 500.000, dia tidak lagi mau menambah sampai ke 600. Sehingga terlihatlah bahwa orang Melayu itu pemalas, tidak. Nah, terlihat orang Melayu itu pemalas. Sama dengan ketika dia mencari ikan di sungai. Orang Melayu mencari ikan di sungai, dia pikirkan pada waktu mencari ikan, saya ingin mencari ikan untuk makan malam ini. Ketika dapat sesuai kebutuhan makan, selesai. Dia tak melebihi dari kebutuhan dia. Nah, sebenarnya itu bagian dari rasa bersyukur. Masalahnya adalah dia bergabung dengan orang-orang yang memperoleh sesuatu itu melebihi dari kebutuhan dia, bahkan digunakan untuk untuk kebutuhan keesokan harinya, sehingga eksploitasi sumber daya alam itu terjadi, kan? Makanya kalau hutan itu tidak akan habis oleh orang Melayu. Karena orang Melayu tidak akan menebang hutan yang banyak. Dia hanya mengambil secukupnya saja. Kalau dia gunakan pohon itu untuk sampan, ya sudah, sampan satu untuk dia saja. Dia tidak akan buat sampan beratus-ratusan untuk dijual, tidak. Nah, itu yang kemudian terlihat mengapa orang Melayu demikian, ya. Karena orang Melayu itu mensyukuri. Jadi dia berpikir dia butuh sumber daya alam ini ditinggalkan kepada anak cucunya. Dia tidak ingin dihabiskan sendiri oleh dia pada saat itu. Dia ingin mewariskan kepada generasi berikutnya. Sehingga dia tidak eksploitasi sumber daya alam itu di masa hidupnya sendiri. Oke, gitu dia. Ya. Terlihat pemalas tadi statementnya kan, Pak. Terlihat pemalas ketika bergabung dengan orang lain. Nah, kita itu kan dituntut untuk bergabung dengan orang lain. Kemudian kita bersosialisasi dengan orang lain, dengan ras yang berbeda. Bagaimana bisa bagaimana bisa orang Melayu itu melakukan hal-hal seperti tadi, sedangkan dia dituntut untuk bergabung? Akhirnya dengan situasi seperti ini, orang Melayu akhirnya terpinggirkan. Dan kita lihat faktanya orang Melayu tinggal di pinggir-pinggir, dia kalah bertarung dengan orang yang dia terima tadinya. Persoalannya kita saat ini yang perlu kita lihat, apakah kultur Melayu ini salah yang demikian? Itu yang perlu kita lihat, sehingga kita perlu melestarikan yang bagaimana. Nah, kalau orang Melayu dengan rasa syukurnya yang begitu besar, dengan semangatnya tidak ingin menghabiskan sumber daya alam ini di masa dirinya saja, karena dia juga ingin memikirkan anak cucunya, maka sebenarnya konsep inilah yang harus diikuti oleh yang lain. Nah, persoalannya adalah kenapa yang lain melakukan? Karena adanya sistem ekonomi liberal yang mendesak
Indonesia lainnya itu, sehingga kita terdorong untuk mengeksploitasi sumber daya alam ini secara secara kadang-kadang saya tidak sebut rakus ya, tapi terlalu ekstrim. Contohnya misalnya, saya sehingga kalau bisa dihabiskan hari ini, habiskan semuanya hari ini, tidak memikirkan yang lain. Itu yang kemudian terjadi gitu. Nah, orang Melayu tidak memiliki kultur itu. Orang Melayu menginginkan dia ngambil sesuai kebutuhan dia hari itu. Besok dia ambil lagi. Nah, sekarang dia berhadapan dengan orang yang bukan hari itu saja yang dia pikirkan, tapi kalau bisa dihabisi semua. Itu yang kemudian orang Melayu kalah. Dan kita akui itu akhirnya kalah gitu. Iya, betul. Bahkan orang Melayu itu memikirkan keturunannya bukan satu generasi di bawah dia, tapi sampai 7 keturunan yang mau dia pikirkan. Oke, 7 keturunan ya. Iya. Nah, itu yang kemudian dirasakan di kampung-kampung Melayu itu masih bisa menikmati buah-buahan, karena setiap orang itu memikirkan bagaimana dia menanam untuk anak cucunya sehingga anak cucunya menikmati. Nah, sekarang anak cucunya pun sudah terkontaminasi dengan ekonomi liberal ini, sehingga tidak budaya menanam lagi tapi budaya menghabisi aja semuanya gitu. Sehingga dia tak memikir lagi bagaimana anak cucu ke depan menikmati itu. Makanya kalau langka sekarang itu ya karena kita sudah meninggalkan identitas kita. Kalau misalnya kita coba, sekarang di generasi Melayu saat ini sudah berapa pohon durian misalnya yang dia tinggalkan untuk anak cucunya ke depan. Ini contoh-contoh yang lebih sederhana ini misalnya. Mungkin tidak ada, kita tebang aja buat untuk rumah aja. Akhirnya tidak ada yang tinggalkan. Nah, itu akhirnya itu yang mewariskan kultur yang yang tidak menghabisi tapi justru memikirkan bagaimana bisa diwariskan pada anak cucunya. Iya, oke. Untuk masalah mewariskan, berarti ada keinginan untuk mewariskan kepada atau memikirkan tentang keturunannya. Cuman yang jadi permasalahan akibat dari ini kan ada permasalahan yang muncul tuh Pak. Akibatnya justru masyarakat Melayu itu tertinggal. Contohnya Rokan Hulu. Berapa banyak Rokan Hulu sekarang itu menjadi salah satu daerah atau kabupaten yang tertinggal secara pembangunan. Apakah ini juga termasuk karena rasa syukur dari masyarakatnya itu sendiri? Oke. Bicara tentang ketertinggalan itu tentu banyak variabel yang menyebabkan ketertinggalan itu. Kalau kita ambil subvariabel kultur Melayu misalnya, nah sekarang kita lihat apakah kemudian kantong-kantong kemiskinan itu berada di komunitas Melayu. Kalau itu berada pada komunitas Melayu, itu menandakan sumber penghasilan orang Melayu itu sudah mulai hilang. Katakanlah tanah. Penguasaan tanah oleh orang Melayu sudah minim, bahkan tinggal setapak rumah. Nah, namun di sisi lain ada yang tertinggal, ada yang terlupakan oleh orang Melayu terkini, bahwasanya orang Melayu itu sebenarnya dia memiliki kekuatan pangan yang kuat sesungguhnya. Yang itu meskipun meskipun terjadi krisis sekalipun dia tidak akan miskin. Apa kekuatan secara ekonomi yang dimiliki orang Melayu? Orang Melayu itu memiliki kemampuan menyiapkan kekuatan pangan yang cukup. Orang Melayu itu dia berladang atau bersawah, meskipun ladangnya itu yang dia buat itu bukan untuk bisa menjual beras banyak, enggak juga. Hanya untuk kebutuhan dia, itu pun terkadang kurang juga. Dia juga beternak ayam, tapi ternak ayam juga bukan untuk dijual, tidak cukup juga. Untuk kebutuhan diri pun terkadang tidak juga cukup, tapi memenuhi sedikit. Berpenghasilan juga telur ayam, kemudian juga sayur mayurnya melimpah, cukup bagi dia. Terkadang bisa dia menjual, kemudian dia juga memiliki buah-buahan yang cukup. Orang Melayu itu punya buah-buahan yang cukup, sehingga yang dia pikirkan adalah yang tidak bisa dia lakukan di sana. Nah, di Rokan Hulu itu dia tidak memiliki
garam laut ya, sehingga dia tidak bisa memproduksi garam. Karena laut juga tidak memiliki ikan-ikan laut. Karena itu uang yang dia butuhkan hanya untuk membeli garam, membeli ikan laut, kemudian minyak goreng gitu. Sementara komoditas yang lain itu dia miliki. Nah, itu yang di apa namanya tradisi orang Melayu yang kalau kita lihat di kampung-kampung Rohul tuh dulu tuh setiap rumah pasti punya kandang ayam di rumahnya. Iya betul. Pasti punya ada kandang kambing gitu. Kemudian juga di tanah dia tuh masih ada pohon-pohon buah-buahan. Dia ada punya ladang sedikit, ada sayur mayur yang di sana tidak membelikan daun ubi. Ladangnya juga ada sedikit, sehingga dia punya kekuatan ekonomi yang mapan sebenarnya itu, sehingga dia tidak akan miskin. Nah sekarang mengapa itu terjadi kemiskinan? Jangan-jangan konsep ini ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Karena ada ekonomi liberal, katakanlah kebun sawit yang menggiurkan, sehingga beralihlah itu kepada sawit. Yang kemudian ada yang berhasil dan kita ketahui bahwa kelapa sawit itu bisa menghasilkan bagi masyarakat, ya minimal masyarakat itu punya lahannya 2 hektar atau minimal 1 hektar baru dia berpenghasilan sebenarnya. Nah, sementara untuk kebutuhan tadi 0,5 hektar saja masyarakat sudah kuat. Iya, okay. Nah itu yang menyebabkan masyarakat itu menjadi miskin. Jadi kalau misalnya ditemukan kantong kemiskinan di Rokan Hulu itu ada pada orang-orang Melayu di Rokan Hulu, itu artinya orang-orang Melayu di Rokan Hulu itu mulai meninggalkan warisan orang-orang tua-tua dahulu tentang bagaimana konsep ketahanan pangan yang sudah diwariskan. Jadi mari berkandang ayam lagi dekat rumah, mari memelihara kambing, mari menanam sayur mayur, mari kemudian jaga sungai kita jangan diracuni sehingga ikan bisa kita ambil bersama. Begitu konsepnya gitu. Iya, oke. Konsepnya menjaga dan melestarikan gitu ya, Ya. Pak. Jadi cuman ada sedikit agak ini sih pertanyaannya. Karena kan sering dengar nih kalau orang Melayu itu hobi menjual tanah. Ya. Nah, bagaimana dengan konsep itu, Pak? Nah itu yang itu yang saya sebut. Tidak semuanya keterbukaan Melayu itu tidak semuanya tahan dengan modernisasi yang mendatangi dia ya. Katakanlah modernisasi itu adalah kehadiran mobil, kehadiran barang-barang kalau dalam ekonomi itu barang-barang tersier malah ya, sekunder dan tersier, bukan barang-barang pokok. Honda ya atau sepeda motor, handphone yang begitu. Yang bagi orang Melayu dia juga tidak bisa memaksimalkan smartphone itu secara maksimal dengan harga yang dia miliki. Kita saja misalnya ada smartphone kita. Coba berapa aplikasi yang sesungguhnya bisa kita manfaatkan dari smartphone ataupun handphone yang kita miliki. Selain dari telepon, ngirim pesan dan kemudian WA. Apalagi yang bisa kita manfaatkan dari ini? Yang barangkali di satu smartphone atau handphone ini, telepon genggam ini, mungkin banyak yang bisa kita gunakan di dalam ini. Tapi kadang-kadang kita hanya gunakan mungkin hanya 2% atau 3%. Benar kita mengeluarkan uang yang begitu banyak. Nah persoalannya kemudian, kemajuan teknologi ini kemudian mendorong dia untuk memperoleh ini. Karena memang orang Melayu itu dia tidak ingin hidupnya terlihat terbelakang, dia ingin memiliki kemajuan itu, sehingga terkadang mengorbankan harta dia untuk memperoleh kemajuan. Itu yang terjadi saat ini di kampung kita. Itu tadi pembahasan kita mengenai politik Melayu atau komunikasi politik Melayu. Nah, apa closing statement untuk tema kita kali ini, Pak? Oke, baik. Bila tujuan politik itu adalah membentuk masyarakat yang terbaik, arti kata sejahtera dan bahagia, maka sistem politik itu perlu dikoreksi kembali agar tujuan tadi tercapai. Dalam konteks itu,
sistem demokrasi liberal ini ternyata tidak menghasilkan atau tidak berhasil mewujudkan tujuan masyarakat yang sejahtera dan bahagia. Betapa banyaknya konflik yang lahir akibat sistem ini. Karena itu perlu mencari sistem yang terbaik. Indonesia memiliki identitas atau sistem politik yang berasal dari etnisitas yang ada. Salah satunya itu adalah sistem politik yang dimiliki oleh etnisitas Melayu, khususnya di Rokan Hulu. Konsep politik yang dimiliki oleh orang-orang Melayu itu adalah berisi konsep politik nilai-nilai di dalam ajaran agama Islam. Karena itu kita perlu mendiskusikan lebih lanjut bagaimana sistem politik yang kita miliki atau sistem demokrasi yang kita memiliki ciri khas keindonesiaan, yaitu ciri khas yang Melayu, sehingga kita betul-betul menjadi negara yang Pancasila berdasarkan kepada identitas keindonesiaan, bukan identitas kebaratan. Oke, itu dia closing statementnya. Jadi kesimpulannya adalah politik itu tidak hanya membahas tentang persaingan dan pencapaian kekuasaan saja, melainkan lebih pada keinginan untuk mencapai perdamaian, kedamaian secara seimbang antara dunia dan akhirat. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada Bapak Jupendri atas kesediaannya di dalam memaparkan materi dan topik yang telah kita bahas sebelumnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan dukung channel ini agar kami selalu bisa menyiarkan dan memberi informasi mengenai itu politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.